Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Kementerian Agama Kota Surabaya menyelesaikan ribuan dokumen kelengkapan administrasi para calon haji. Hingga saat ini, Kementerian Agama Kota Surabaya masih menunggu kelengkapan vaksin meningitis. Sedangkan untuk vaksinasi COVID-19 dosis lengkap sudah dipenuhi seluruh jemaah calon haji asal Surabaya. Kementerian Agama Kota Surabaya memastikan akan memberangkatkan 1.344 calon haji tahun ini. Mereka yang dipastikan berangkat haji tercatat telah melakukan pelunasan biaya haji yang dilakukan pada 9 hingga 20 Mei 2022. Setelah pelunasan, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan manasik haji selama 6 hari yang digelar Kementerian Agama Kota Surabaya. Kementerian Agama Kota Surabaya masih menunggu kelengkapan vaksin meningitis untuk mencegah terjadinya transmisi penyakit menular. Alhamdulillah untuk Surabaya sudah pasporing selesai semua tuntas. Dan adapun vaksin juga insya Allah sudah selesai. Ini ada beberapa memang yang belum vaksin meningitis ya. Tapi kalau untuk vaksin 1, 2 dan booster insya Allah sudah selesai. Vaksin meningitis ini juga bagian dari kewajiban jamaah haji sebagai pelengkap syarat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Di samping itu juga akan dilaksanakan tes PCR masing-masing. Entah mungkin bisa lewat puskesmas masing-masing atau lewat rumah sakit resmi, dan itu ada buktinya apabila nanti dipanggil masuk untuk ke asrama haji persiapan berangkat, itu insya Allah mereka sudah siap. Saya ikut merasa senang pemirsa, tinggal 2 pekan lagi. Kloter pertama calon haji akan berangkat ke Tanah Suci. Seperti apa sebetulnya persiapan pemberangkatan calon haji tahun ini? Kita bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Pak Firman M. Nur, yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Nular Pak. Pak Firman, terima kasih sudah bersama kami di Newsline. Pak, tadi saya mengatakan saya ikut bersuka cita begitu. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melakukan keberangkatan haji yang pertama selama pandemi begitu, Pak Firman. Tapi kondisi di Mekah saat ini seperti apa, Pak? Boleh digambarkan kepada kami? Ya, alhamdulillah saat ini Mekah dalam kondisi sangat baik. Di penghujung musim semi akan memasuki musim panas. Kondisi saat ini sudah sekitar 38, 39 dan sempat kemarin 40 derajat. Jadi sudah mulai agak hangat, Mbak Widya. Ya. Namun sebagaimana kita ketahui memang rata-rata di Saudi cuacanya agak tinggi, dan yang menarik adanya bahwasanya kondisi kegiatan aktivitas beribadah di 2 tanah suci tetap berjalan dengan normal. Masih kelihatan ada berapa jamaah yang menggunakan masker, tapi sudah banyak sekali tidak menggunakan masker. Kemudian jarak sholat juga rapat, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh atau tawaf itu lebih mudah untuk diakses, tidak seketat sebelum-sebelumnya. Ini berharap bagian daripada kemudahan-kemudahan yang akan bisa dinikmatin oleh calon jamaah haji. Namun yang perlu Mbak Wida ketahui, kebijakan umroh berbeda dengan kebijakan haji. Kebijakan umroh semenjak dibuka bagi masyarakat Indonesia per awal Januari yang lalu sampai sekarang terus melonggar, bahkan prokes sangat minim dilakukan. Walaupun terlihat di gambar saat ini banyak menggunakan masker, tapi sebetulnya masker sudah boleh tidak dipakai di tempat terbuka. Baik. Kemudian tapi ketika haji tahun ini ketentuan di Saudi Arabia bahwasanya prokes COVID, penanggulangan COVID tetap diberlakukan. Tadi sebagaimana disampaikan, ada ketentuan awal batasan usia 65 tahun maksimal, kemudian telah melaksanakan vaksinasi lengkap, kemudian membawa bukti PCR negatif pada saat sebelum terbang ke Saudi Arabia. Artinya selama pelaksanaan ibadah haji, Saudi Arabia akan melakukan kembali prokes. Dan ini perlu dipahami oleh seluruh calon jamaah haji Indonesia yang tahun ini mendapatkan kuota terbesar sebanyak 100.051 jamaah. Ini adalah yang terbesar, Mbak Widya. Lebih dari 10% dari kuota yang ditetapkan oleh Saudi Arabia kepada seluruh jamaah seluruh dunia. Nah, kedisiplinan kita dalam menjalankan prokes bagian daripada kesempurnaan ibadah kita. Yang kedua adalah bagian daripada kesuksesan perjalanan ibadah haji tahun 2022 ini. Kita berharap sebagaimana Saudi Arabia sangat hati-hati sekali ketika mengadakan haji. Di awal pandemi tahun 2020 mereka hanya melaksanakan 6.000 saja dengan kuota yang sangat terbatas.
dari 2,75 juta biasanya karena pandemi hanya 6.000, kemudian di tahun 2021 mereka tingkatkan menjadi 60.000, dan tahun 2022 ini mereka tingkatkan menjadi 1 juta. Kita berharap para jamaah yang nanti akan berangkat betul-betul disiplin menjalankan prokes, sehingga perjalanan ibadah ini betul-betul sukses. Tahun depan kita kembali akan melaksanakan ibadah haji dengan kuota full. Ini yang kita harapkan. Sebagaimana Mbak Widya Contohan ketahui, juga ya Pak ya, ketika sedang dalam kondisi pandemi yang menuju endemi ini, seperti apa percontohan pertama kali calon jemaah haji yang akan berangkat ke sana? Luar biasa. Saya masih ingat Pak Firman, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu kuota haji untuk Indonesia masih belum diputuskan. Dalam perbincangan kita terakhir juga di Newsline, tadi sudah disebutkan oleh Pak Firman ada 100.051 calon haji yang insya Allah akan berangkat mulai 4 Juni nanti. Persiapannya Pak, kalau tadi kita lihat di Majene, di Surabaya, mereka betul-betul komit begitu ya dengan yang namanya protokol kesehatan, karena sudah sebagai bentuk apresiasi juga sudah diberikan kuota yang cukup banyak untuk Indonesia memberangkatkan calon haji. Pak Firman melihat hal ini seperti apa? Ya, kami mengapresiasi bahwasanya Kementerian Agama selaku pelaksana perjalanan ibadah haji di Indonesia untuk haji reguler betul-betul concern dalam penyelakuan persiapan baik di tanah air dan juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia saat ini kita masih terlihat berapa pucuk pimpinan termasuk Menteri Agama, Dirjen PAU dan pejabat-pejabat Kemenak concern sekali dalam melakukan persiapan karena waktu tinggal 12 hari Mbak Widya. Iya, jadi concern sekali atas Pak Firman, tapi di tengah mepetnya persiapan pemerintah, ini lalu melaksanakan manasik haji katanya tidak lagi 10 kali, tapi cukup 6 kali. Betul demikian Pak Firman? Karena waktunya sudah sangat mepet, tinggal 12 hari, tentu perlu dibuat lebih sedikit tapi lebih bermakna dan lebih dalam kajian-kajiannya. Intinya tidak mengurangi persiapan itu sendiri. Sedangkan kami di Haji Khusus Mbak Widya saat ini pucuk-pucuk pimpinan para ketua umum dan pengurus asosiasi-asosiasi berada di Tanah Suci untuk memastikan juga persiapan haji khusus untuk dapat memenuhi semua kewajiban dalam persiapan ini, sehingga proses pempisahan dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh jamaah haji khusus pun dapat dimakamkan sesuai dengan tanggal. Kalau haji reguler mulai akan 4 Juni, sedangkan haji khusus akan mulai berangkat yang kloter pertama atau rombongan pertama dari PHK tanggal 15 Juni. Itu yang kami persiapkan saat ini. Sejalan juga ada persiapan fasilitas, yaitu akomodasi, hotel, transaksi ke hotel, kemudian konsumsi dan lain sebagainya. Kami juga sekarang concern pada proses bagaimana mendapatkan visa sesuai dengan waktu. Karena kita ketahui saat ini Saudi Arabia beberapa tahun belakangan ini dan juga pada tahun 2022 ini proses visa dilakukan secara online melalui e-visa haji. Dan ini juga harus kita penuhi semua ketentuan-ketentuannya sehingga visa dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu yang kita tetapkan untuk keberangkatan jamaah. Karena berkaitan dengan waktu, sensitivitas waktu, maka estimasi yang tepat harus dibutuhkan begitu ya untuk membuat aplikasi e-visa. 2 pekan, bahkan bukan 2 pekan, 12 hari tadi Pak Firman mengatakan. 12 hari dirasa persiapan yang sangat mepet begitu. Apa saja yang harus disiapkan para jemaah, mengingat tadi ada peralihan dari musim semi ke musim panas. Sudah diberi bocoran oleh Pak Firman, kurang lebih suhu di sana berkisar dari 38 hingga 40 derajat Celcius. Pak Firman, apalagi teman-teman atau sesepuh kita yang sudah lansia, apa yang perlu diperhatikan supaya bisa menjalankan ibadah dengan baik di sana, Pak Firman? Ya, yang pertama adalah memang saat ini akan masuk pada musim panas. Jadi tadi saat kondisi sekarang sekitar 40 sampai 41. Kemarin saya di Madinah sempat 41 dan ada perkiraan nanti di puncak pelaksanaan haji akan sampai 45 derajat. Ini perlu sama-sama diantisipasi bersama. Kebutuhan kesehatan kita dan kekuatan fisik kita juga perlu sekali. Dan kemudian jamaah kita harapkan bisa memperbanyak konsumsi air, khususnya Zam-Zam, karena Zam-Zam sangat berlimpah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi kesempatan untuk memuaskan diri mendapatkan Zam-Zam, karena Zam-Zam saat ini pun tidak mudah untuk bisa dibawa ke tanah air, karena ada beberapa regulasi untuk menghalangi kita bisa membawa Zam-Zam dengan banyak di tanah air. Jadi Zam-Zam tersebut bisa dinikmati dengan minum sebanyak-banyak selama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang kedua, pastikan bahwasannya jamaah tidak langsung terpapar oleh matahari selama perjalanan kegiatan beribadah
beribadahnya selama di Saudi Arabia dan menggunakan topi, kemudian tidak langsung berada di sinar matahari, diusahakan di tempat-tempat yang lebih teduh, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Kemudian yang paling penting adalah betul-betul sekali, karena bagaimanapun kita sadari bahwanya ini dalam kondisi pandemi tetap, jadi belum masuk pada endemi. Jadi kondisi pandemi perlu tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, dan kita harapkan para jamaah juga bisa memenuhi kewajiban vaksinasinya ya. Vaksinasi ini perlu kita ketahui bahwasanya meningitis tentunya ini perlu 14 hari untuk efektivitas vaksinasinya. Sedangkan waktu sekarang semakin mepet, jadi perlu para jamaah memastikan vaksinasi yang sudah dilakukan dari sekarang ini, sehingga pada saat tiba di Tanah Suci, vaksinasi meningitis, influenza mereka lakukan betul-betul bisa efektif menjaga kesehatan tubuh mereka selama dalam perjalanan ibadahnya. Dan kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Selamat kembali beribadah Pak. Salam untuk saudara-saudara kita nanti yang akan pergi ke sana melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Terima kasih.